Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya. Dari kami melihat dengan US election yang sudah memberikan kemenangan pada Biden, ini tentunya sangat positif ya sentimennya untuk emerging market, karena artinya tone dari sisi ketidakpastian trade war dan dari sisi ketidakpastian kebijakan-kebijakan US itu harusnya sih lebih bisa menurun ya. Nah, namun cuman problemnya adalah satu-satunya faktor bukan US election, karena masih ada faktor lain yang perlu dilihat oleh pelaku pasar, yakni faktor dari sisi daily COVID. Karena kalau dilihat itu memang penambahan jumlah case itu kembali meningkat di negara Amerika, Eropa, maupun di Rusia. Ya. Jadi kita masih melihat second wave itu masih menjadi risiko. Dan yang masih ditunggu oleh pelaku pasar tentunya adalah potensi stimulus fiskal. Ya. Stimulus fiskal yang akan diluncurkan di negara-negara luar seperti Amerika maupun Eropa. Nah, jadi kita lihat memang satu hal yang positif, asing sudah kelihatan mulai masuk ke emerging market termasuk di Indonesia. Setelah kalau dilihat bulan September itu sempat outflow itu sampai 15-an triliun, Oktober itu outflow-nya udah berkurang. Nah, sekarang per bulan ini itu sudah menunjukkan satu inflow. Jadi kita lihat nih inflow itu baru permulaan sebenarnya gitu. Oke, permulaan ya, berarti masih akan ada kelanjutan lagi, kesinambungan lagi begitu ya dengan aksi inflow. Kalau dilihat dari dalam negeri terlebih dahulu begitu ya, risk appetite-nya investor sendiri seperti apa? Dengan adanya asing masuk kan berarti uncertainty sudah mulai menipis nih perlahan-lahan begitu ya. Mungkin appetite atau risk appetite dari para investor pun juga terbaca mungkin sudah lebih berani ke risky asset begitu. Ketimbang kalau kita lihat di periode semester 1 begitu ya, di masa-masa yang cukup dalam tekanannya. Yang Anda lihat seperti apa nih, Mbak Yekti? Jadi kalau dilihat itu historical ketika bulan Maret koreksi cukup dalam, itu April sampai dengan Agustus tuh kelihatan sebenarnya market kembali reboundnya bertahap, itu sebenarnya lebih didominasi oleh pergerakan dari pelaku pasar retail ya. Jadi bukan foreign, bukan institusi. Jadi menunjukkan bahwa retail sendiri ya ternyata menopang likuiditas dari pasar. Nah, asing maupun institusi sendiri mulai kembali aktif melakukan transaksi setelah melihat bahwa dari data-data seperti indeks manufacturing yang kembali menunjukkan recovery ya. Jadi kalau dilihat dari Februari sampai April turun, sampai ke indeks PMI itu sempat levelnya 27, ternyata sudah mulai rebound dari Mei ke Agustus ini sudah kembali ke level 48. Jadi ini menunjukkan optimisme pelaku pasar. Begitu juga dari sisi daily traffic mobility index tuh kalau dilihat ternyata mobility index walaupun terjadi PSBB kedua itu ternyata volume traffic di jalanan itu tidak mengalami penurunan sesignifikan di bulan Maret. Jadi ini yang membuat kemudian institusional mulai masuk ya, mulai kembali masuk ya. Dan kalau asing sudah mulai masuk sih tentunya ini jadi akan positif dan makanya risk appetite-nya investor memang sekarang itu di kuartal 3 terutama dan bulan Oktober itu yang namanya kelas aset berisiko seperti pasar saham maupun pasar komoditas tuh mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Safe haven aset seperti emas, kemudian time deposit yang tadinya menjadi unggulan kelas aset secara year to date itu mulai bergeser. Orang itu sudah mulai bertahap melakukan pergeseran atau sektor retreat dari sektor-sektor yang defensif masuk ke bertahap ke sektor yang temanya adalah reopening ekonomi,